Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah hadratul mustasyarin a'azzahumullah wa hafidhahum minal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa ala ra'sihim hadratul syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri, Kiai Haji Sanusi Baco, Ustadzi wa Syekhi Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo hafidhahullah wa baqil mustasyarin. Yang saya hormati, yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah, Sahibil Fadilah Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah Hadratus Syekh Kiai Haji Miftal Akhyar hafizahullah yar'ah min kulli maradin wa saqam wa ta'un. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum sebentar wa baqi ru'asa syuriyah hafizahumullah. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Akhil Aziz Profesor Dr. Kiai Haji Ma'sum Mahfud Katib Am, Kiai Haji Yahya Thaquf, Saudara Sekjen Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hasan, dan rekan-rekan Lijan Tanfidiyah, pengurus PBNU, seluruh peserta Kombes dari seluruh wilayah NU yang ada di Indonesia, dan seluruh badan otonom, lembaga, Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim, silatul arham, dalam forum konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Forum ini sedianya telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitia, baik pusat maupun daerah, yang rencananya diselenggarakan di pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, pesantrennya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah wal marhum, pada bulan Maret 2020 yang lalu. Akan tetapi kita semua tahu Allah Ta'ala memiliki kehendak lain. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret, sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan kearifan, pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui forum rapat harian syura dan tanfidiyah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Munas Kombes tersebut. Bukan karena tidak tawakal atau kurang tawakal, tidak, tapi ihtiyaton dan menjaga keselamatan bersama lebih kita utamakan dari segalanya. Hari ini kita semua bersilaturahim secara virtual online dalam rangka menjalankan amanat organisasi untuk melaksanakan rapat konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Ini pertama kali dalam sejarah NU rapat organisasi dalam skala nasional dilaksanakan dengan cara virtual, menunjukkan bahwa NU tidak ketinggalan, mampu beradaptasi dengan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita sudah siap memasuki atau bergabung dengan yang lain
di era revolusi industri 4.0. Bahkan kita sudah siap untuk masuki revolusi industri 5.0. Tidak boleh ketinggalan. Walaupun kita tetap pakai sarung, tetap pakai kopiah hitam, tetap tradisional, tapi tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi. Nahdlatul Ulama sejak bulan Maret tahun 2020 telah ikut serta dengan serius dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19. PBNU telah membentuk Satuan Tugas NU Peduli. COVID-19 yang hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja tugas NU Peduli COVID-19. Yang hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ada 3 tugas utama yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19. Pertama, bersifat promotif, antara lain berupa pendirian posko peduli COVID-19, membuka layanan terpadu, hotline center. Kedua, bersifat preventif, antara lain berupa penyemprotan desinfektan, instruksi protokol masjid secara terpantau, melakukan kajian bahtul masail, membentuk sistem informasi COVID-19 NU, SINU, konsultasi psikologis dengan 2081 psikolog NU, dan penyediaan APD dan masker. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ketiga, bersifat kuratif, antara lain berupa bantuan APD kepada tenaga medis, menyiapkan 22 rumah sakit NU sebagai rujukan pasien yang terinfeksi COVID-19, penyediaan ambulan rujukan, dan kegiatan rapid test massal. Hingga kini hari ini, total dana yang sudah disalurkan oleh Satgas NU Peduli COVID-19, nggak usah kaget, alhamdulillah, sebesar 292 miliar 939 juta 316.721 rupiah, dengan 57 juta 158.666 penerima manfaat. Total terdapat 227.887 titik Satgas NU Peduli COVID-19 tersebar di 302 kota kabupaten di 32 provinsi seluruh Indonesia. Tanpa menyombongkan diri, NU, hanya NU lah yang paling masif, yang paling serius dari ormas-ormas lain dalam menangani musibah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini. Boleh dilihat, boleh dicek, hanya ormas NU yang sangat-sangat masif dalam melaksanakan servis kemanusiaan ini. Seluruh kinerja yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 ini terwujud karena partisipasi dan kerjasama berbagai pihak, terutama kekompakan dan kemandirian warga NU yang berbondong-bondong memberikan kontribusi nyata dan ikut ambil bagian dari gerakan penanggulangan wabah ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh kinerja Satgas NU Peduli COVID-19, lembaga, Banom, dan juga seluruh warga NU yang mendukung kerja kemanusiaan Nahdlatul Ulama dengan ucapan atsabakumullah thawaban aziman. Dan kita tidak boleh putus asa, karena ini merupakan sunnatullah, wala tabdila sunnatillahi tabdila, wala sunnatullah tidak akan berubah. La tabdil sunnatillahi tabdila.
Dan seperti sudah disinggung oleh Hadratus Syahrul Islam, walan tajid li sunnatillahi tabdila. Mohon maaf. Dan seperti disinggung oleh Hadratus Syahrul Islam, bahwa kita sekarang hidup di masa asrul ghatrasah wal kibriya wal ilhad. Hidup di masa kesombongan manusia yang mencapai puncaknya, keangkuhan manusia yang sangat sombong, ilhad, tidak mengakui kebesaran Tuhan atau menganggap kecil kebesaran Tuhan dengan capaian teknologi yang sangat canggih, yaitu IT, digital, online. Manusia merasa hebat dengan segala ghatrasah, kibria, dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, seakan-akan manusia sudah menggenggam dunia alam semesta ini. Kesombongan-kesombongan ini semua didorong dengan hubbul mata', hubbul jah, ananiyah, egois, hedonis, ambisius, yang tidak tanpa batas, yang tidak terkendali. Maka Allah pun akan menguji kesombongan kita ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, kita warga NU terutama harus sadar, semua ini merupakan tazkirah, mubasyarah, peringatan keras dari Allah, direct, langsung, bahwa kita diberi peringatan oleh Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam hal ini, kami pengurus Tanfidiyah 1 bulan akhir ini merenung dengan sangat dalam dan cermat, sampai akhirnya pada minggu kemarin, belum lama ini atau beberapa hari kemarin, kita mengeluarkan pernyataan PBNU meminta kepada pemerintah, DPR, KPU agar menunda pilkada serentak bulan Desember nanti. Kenapa? Didorong dengan rasa tanggung jawab, dari rasa kemanusiaan, insaniyah, maka keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, perintah agama, dan itu mandat Undang-Undang Dasar kita, harus kita utamakan dari segalanya. Politik bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda. Bukan, atau jangan salah pahami, NU menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi, agenda konstitusi demokrasi kita, agenda politik negara kita, jangan sama sekali tidak. Tapi betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya merintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih oleh DPRD pun misalnya juga sudah demokratis. Pilkada lo, apa kepala daerah lo ya. Maka rekomendasi Munas Kombes NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, di pesantren saya, memutuskan meminta agar pilkada langsung ditinjau kembali karena banyak mudaratnya daripada
manfaatnya. Kita semua tahu Darul Mafasid muqaddam ala Jalbil Masalih. Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Dalam konstitusi seperti itu. Tapi kalau kepemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu bukan perintah konstitusi, perintah undang-undang. Yang perintah konstitusi, pilihan langsung hanya presiden dan wakil presiden. Itu sesuai dengan keputusan, sekali lagi, keputusan Munas Kombes tahun 2012 di Kempeh yang lalu. Nah, kalau kita mau dalil ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, la dharar wala dirar, Darul Mafasid muqaddam ala Jalbil Masalih, dan seterusnya dan seterusnya. Ini suara dari ulama yang juga kebetulan, bukan kebetulan sih, yang juga Muhammadiyah juga sama. Dan Komnas HAM juga sama. Adapun sikap pemerintah, silakan. Rekomendasi kita diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, kita sudah menyampaikan qad ballagna, sudah menyampaikan rekomendasi atau pendapat atau sikap kita. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan. Agenda Kombes yang kita selenggarakan secara virtual hari ini adalah memutuskan pelaksanaan muktamar ke-34, muktamar NU ke-34. Kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali. Bahkan kemarin itu, 3 hari yang lalu apa ya, 1 hari 4.000 orang. Wabil khusus Jakarta dan Jawa Timur, itu yang paling besar sumbangan, menyumbang korban pandemi itu. Di Kementerian Agama, bukan hanya Menteri Agama, beberapa pejabat juga kena. Di pemerintahan DKI bukan hanya Pak Saifullah yang wafat, tapi beberapa pejabat kepala dinas juga banyak yang dirawat. Beberapa kiai, Banten Khatib Syuriah, Ki Abdul Matin, Gus Kamil Majid, Sarang, Gus Robah, cucu Mbah Mun, Gus Majid putra Mbah Mun, Gus Zaki, Gus Wahid, Tebuireng, dan ada cucunya juga, siapa saya lupa namanya. Dan itu yang kita tahu, yang nggak tahu banyak lagi. Kiai Masyhudi, pengurus wilayah Jawa Timur yang dari Sidoarjo, PLT Bupati, Pak Nur Ahmad, Allahyarhamuh, dan Lombok, Kiai Syafi'in, itu yang wafat. Yang dirawat banyak lagi, yang sembuh alhamdulillah banyak dari kiai-kiai. Oleh karena itu, korban berjatuhan dan kondisi masih belum memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan forum tertinggi organisasi ini, yaitu muktamar. Pengurus wilayah, pengurus cabang, dan juga pengurus cabang istimewa telah berkirim surat permohonan penundaan pelaksanaan muktamar ke-34 NU kepada PPNU. 34 PWNU dan 380 PC dan PCNU, artinya lebih dari 2/3, telah mengirimkan surat persetujuan pengunduran pelaksanaan muktamar NU yang ke-34 ini, insya Allah akhir tahun depan, insya Allah akhir tahun depan. Yang sebenarnya orang yang kena COVID-19 tidak aib, bukan aib, itu merupakan penyakit. Kita tidak usah merasa malu atau minder kalau kita diantara kita ada yang kena COVID-19, itu bukan aib, bukan. Itu sunnatullah, kena virus biasa. Pertimbangan yang kita jadikan landasan adalah pertimbangan keselamatan jiwa dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembicaraan dan pembahasan tentang penyelenggaraan muktamar ke-34 NU ini penting
untuk dilakukan dan segera diputuskan. Dan saya yakin semua para peserta Kombes ini semuanya bersikap arif, bersikap bijak, semuanya sama, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu keselamatan warga NU, keselamatan masyarakat, keselamatan bangsa semuanya. Itu yang kita harapkan. Dan sikap ini mari kita ambil dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan agar PBNU ditambah 1 tahun. Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu. Tapi semata-mata kepentingan keselamatan bersama. Tidak ada kepentingan saya menikmati periode ini tambah 1 tahun. Sama sekali tidak ada. Sedikit pun tidak ada itu. Tidak terlintas dalam benak saya seperti itu. Jika hari ini selesai pandemi COVID, bulan depan mari kita adakan muktamar. Tapi tanda-tanda bahwa COVID-19 itu landai belum ada. Bahkan yang ada semakin bertambah. Yang sudah daerah hijau pun bisa merah kembali seperti Depok. Yang kemarin sudah hijau, sekarang sudah merah lagi. Begitu pula Bogor, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita tetap harus memastikan kerja-kerja organisasi harus tetap berjalan dengan baik. Tidak boleh surut, bahkan dengan cara apapun kita tetap aktif organisasi yang tercinta ini, baik di bidang dakwah, sosial, dan seterusnya, kemasyarakatan. Tidak boleh surut hanya karena COVID-19, hanya yang dibutuhkan kewaspadaan dan hati-hati. Pandemi ini membuat kita belajar dan adaptasi. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita harus tetap optimis. Semoga pandemi ini segera dapat dikendalikan dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfadna jami'an wa yakhudh bi'aydina lima fi as-salah wal khair. Yahfadna min al-ahad wal afat wal amrad wal asqam wal ham wal gham wal fitan wal mihan wat ta'un. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Selamat berkombes. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.